Ada saatnya dalam hidup kita bertemu dengan seseorang yang membawa energi berbeda, bukan karena mereka lebih cemerlang atau lebih kuat, tetapi karena keaslian yang mereka bawa. Keaslian itu seperti matahari pagi yang menyapu kegelapan malam. Ia memancarkan cahaya yang tak bisa disembunyikan dan kehangatan yang tak bisa ditolak. Ketika keaslian itu bertemu dengan ego yang terbiasa menguasai, manipulasi, dan mendominasi, sesuatu yang tak terelakkan terjadi. Dunia ego itu terguncang. Tapi, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari bersama-sama menguatkan energi spiritual kita. Jangan lupa untuk menyentuh tombol suka, berlangganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan yang penuh makna ini sampai langsung ke hadapanmu. Dan, tuliskan di kolom komentar kata-kata 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Terima kasih juga atas dukungan super thanks yang kamu berikan. Ini bukan sekadar kontribusi, tetapi bahan bakar untuk perjalanan spiritual kita bersama. Keaslian adalah kekuatan tak terlihat yang mengguncang dunia ilusi. Ia tidak memaksa, tidak membujuk, tetapi berdiri teguh dalam kebenaran. Seperti lautan yang tetap tenang di atas badai, keaslian membawa kedamaian yang menginspirasi dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Hari ini kita akan berbicara tentang kekuatan itu. Bagaimana kehadiranmu yang autentik dapat menjadi cermin yang memecahkan bayangan ego orang lain, mengundang mereka untuk melihat kebenaran yang selama ini mereka hindari, dan mendorong mereka menuju transformasi yang tak terduga. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Ingat, ini bukan sekadar kisah tentang siapa yang menang atau kalah. Ini adalah kisah tentang bagaimana cahaya kebenaran bisa membawa perubahan yang mendalam, bukan hanya bagi mereka yang bertemu denganmu, tetapi juga bagi dunia yang lebih besar. Bersiaplah, karena apa yang akan kita bahas dapat menjadi bahan bakar untuk membakar ego palsu dan membangun fondasi keaslian yang abadi. Bab 1. Pertemuan dengan ego yang percaya diri. Dalam perjalanan hidup, kita sering bertemu dengan sosok-sosok yang memancarkan rasa percaya diri luar biasa. Mereka melangkah ke ruangan dengan kepala tegak, aura menguasai, dan keyakinan yang tampak tak tergoyahkan. Setiap langkah mereka seolah berbicara, "Aku adalah penguasa dunia ini." Ego mereka melambung tinggi, membangun tembok ilusi di sekitar mereka, menyelimuti kerapuhan yang tersembunyi dalam-dalam. Mereka meyakini bahwa kontrol adalah kekuatan sejati, bahwa dunia adalah permainan catur di mana mereka selalu menjadi pemain utama, sementara yang lain hanyalah bidak. Namun, hidup punya cara unik untuk menantang keyakinan seperti itu. Saat mereka bertemu dengan Anda, sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan terjadi. Mereka mengira pertemuan ini akan seperti pertemuan-pertemuan lainnya, di mana mereka akan mendominasi, memanipulasi, dan akhirnya menang. Tetapi kali ini berbeda. Anda bukan bidak di papan catur mereka. Anda adalah papan itu sendiri, landasan yang tak bisa mereka goyahkan, cermin yang memantulkan bayangan ego mereka sendiri. Dan dalam momen itu, mereka mulai merasakan sesuatu yang jarang mereka rasakan, keraguan. Keberanian Anda untuk berdiri teguh dalam kebenaran Anda menjadi pengubah permainan yang tak terduga. Anda tidak terintimidasi oleh aura mereka. Anda tidak terjebak dalam permainan mereka. Sebaliknya, Anda memancarkan keheningan yang penuh kekuatan, ketenangan yang mematahkan setiap upaya mereka untuk mendominasi. Ego mereka, yang biasanya menjadi perisai, mulai menunjukkan retakan. Dan untuk pertama kalinya, mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa kendali mereka tidak bekerja pada Anda. Keaslian Anda adalah kekuatan sejati. Ia bukanlah teriakan yang mencari perhatian, melainkan bisikan yang penuh ketegasan. Ia tidak memerlukan pengakuan, karena keberadaannya sendiri sudah cukup. Sementara mereka terbiasa bermain dengan manipulasi dan kebohongan halus, Anda hadir dengan kejujuran yang menggetarkan. Dan itulah yang membuat mereka bingung, bahkan gentar. Ego mereka, yang selama ini menjadi pondasi identitas mereka, mulai terasa rapuh. Kepercayaan diri yang mereka tunjukkan selama ini bukanlah kekuatan sejati, melainkan topeng yang menutupi ketidakamanan. Dan kini, di hadapan keaslian Anda,
topeng itu perlahan-lahan runtuh. Bukan karena Anda menyerang mereka, tetapi karena Anda menjadi cermin bagi mereka. Cermin yang memaksa mereka untuk melihat diri mereka sendiri dengan kejujuran yang tak bisa dielakkan. Pertemuan ini bukan kebetulan. Semesta memiliki cara untuk membawa pelajaran terbesar ke dalam hidup kita melalui orang-orang yang kita temui. Untuk mereka, Anda adalah pelajaran itu. Anda adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan untuk mengendalikan orang lain, tetapi pada kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Anda menunjukkan bahwa kekuasaan yang didasarkan pada manipulasi hanyalah ilusi, dan bahwa keaslian adalah fondasi yang tak bisa digoyahkan. Dan bagi Anda, pertemuan ini adalah bukti betapa kuatnya diri Anda. Anda tidak perlu menjadi keras untuk menunjukkan kekuatan. Anda tidak perlu bermain dalam permainan mereka untuk menang. Keberadaan Anda sendiri, yang dipenuhi dengan kejujuran dan keberanian, sudah cukup untuk mengubah dinamika. Anda adalah bukti hidup bahwa keaslian dapat mengguncang dunia ego, membawa perubahan yang mendalam, bahkan tanpa usaha yang disengaja. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari pertemuan ini? Bahwa dalam perjalanan kita akan selalu ada orang-orang yang mencoba mendominasi, mengontrol, dan memanipulasi. Tetapi kekuatan sejati tidak pernah tunduk pada permainan itu. Kekuatan sejati adalah keaslian. Dan keaslian tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dikendalikan. Ia adalah cahaya yang membakar bayangan ego, mengungkapkan kebenaran yang tersembunyi di baliknya. Bab ini adalah pengingat bagi kita semua untuk berdiri teguh dalam keaslian kita. Jangan pernah merasa kecil di hadapan mereka yang terlihat besar. Ingatlah, seringkali yang terlihat besar hanyalah bayangan. Sementara itu, cahaya keaslian Anda adalah kekuatan yang nyata. Berdirilah dengan tenang dan biarkan dunia melihat keindahan kekuatan Anda. Bab 2. Ketika keaslian mengubah dinamika, ada kekuatan yang tidak terlihat, namun terasa begitu kuat, seperti aliran air yang dengan sabar membelah batu. Kekuatan itu adalah keaslian. Tidak berisik, tidak memaksa, tapi perlahan dan pasti, ia merubah segalanya. Dan ketika keaslian Anda memasuki ruang yang terbiasa dikuasai oleh ego yang sombong, dinamika yang mereka kuasai dengan hati-hati mulai bergeser. Bukan karena Anda melawan, tetapi karena Anda tidak bermain dalam permainan mereka. Mereka yang selama ini hidup dalam kendali dan manipulasi selalu memiliki pola. Setiap kata mereka, setiap tindakan, bahkan setiap diam mereka adalah alat untuk mempertahankan kendali. Mereka terbiasa mendikte jalannya percakapan, mengarahkan interaksi sesuai keinginan mereka. Namun, saat mereka bertemu dengan Anda, pola itu mulai retak. Keheningan Anda, yang penuh dengan kekuatan, adalah sesuatu yang tidak mereka perhitungkan. Keaslian Anda adalah musuh terbesar ego mereka. Bukan karena Anda menyerang mereka, tetapi karena Anda tidak bisa ditaklukkan. Anda tidak mencoba memenangkan mereka. Anda tidak tergoda oleh taktik mereka. Sebaliknya, Anda hanya menjadi diri Anda sendiri, tenang, penuh kendali, dan tidak bergantung pada validasi mereka. Ini membuat mereka bingung, bahkan frustrasi, karena kekuatan mereka selama ini bersandar pada reaksi orang lain. Tapi dengan Anda, reaksi itu tidak datang. Anda seperti lautan yang luas dan tak tergoyahkan oleh ombak kecil manipulasi mereka. Mereka terbiasa dengan prediktabilitas, tetapi Anda adalah teka-teki yang tidak bisa mereka pecahkan. Ego mereka, yang selama ini menjadi kompas mereka, kehilangan arah. Mereka mencoba menggunakan trik lama mereka, pujian berlapis manipulasi, perhatian yang terlihat tulus tapi penuh kepentingan, bahkan kesunyian yang sengaja diciptakan untuk membuat Anda merasa tidak nyaman. Namun, semua itu tidak mempengaruhi Anda. Anda tetap berdiri teguh dalam kebenaran Anda, tidak terombang-ambing oleh gelombang permainan mereka. Dinamika ini menjadi cerminan bagi mereka. Apa yang sebelumnya menjadi kekuatan mereka kini menjadi kelemahan. Keinginan mereka untuk mendominasi justru menjadi jerat bagi mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya, mereka merasa kehilangan kendali. Ini bukan hanya perubahan dalam interaksi,
tetapi perubahan dalam diri mereka. Ego yang selama ini menjadi perisai mereka mulai terasa seperti beban. Mereka mulai mempertanyakan metode mereka, niat mereka, bahkan identitas mereka. Keaslian Anda adalah kebenaran yang tak bisa ditolak. Seperti cahaya yang menembus gelap, ia mengungkapkan apa yang tersembunyi di bawah permukaan. Dan untuk mereka, ini adalah pengalaman yang membingungkan sekaligus membebaskan. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan apa artinya tidak memegang kendali. Dan meskipun ini membuat mereka tidak nyaman, ini juga membuka pintu bagi mereka untuk melihat sesuatu yang baru, bahwa kekuatan sejati bukan tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Pelajaran dari bab ini: ketika Anda berdiri dalam keaslian Anda tidak hanya melindungi diri Anda dari manipulasi, tetapi juga membawa perubahan yang mendalam pada orang lain. Dinamika yang mereka coba kendalikan menjadi tidak relevan. Anda tidak bermain dalam permainan mereka, dan itu adalah kemenangan terbesar Anda. Keaslian Anda adalah kekuatan yang tidak bisa mereka pahami, tetapi tidak bisa mereka abaikan. Itu adalah cerminan bagi mereka, pengingat bahwa kendali yang mereka cari di luar hanya bisa ditemukan di dalam. Di bab ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati tidak pernah datang dari manipulasi. Kekuatan sejati datang dari keberanian untuk menjadi diri sendiri apa adanya, tanpa perlu pengakuan atau validasi. Dengan berdiri dalam kebenaran Anda mengubah dinamika tanpa perlu usaha. Dan itu adalah keajaiban keaslian. Jadi, teruslah menjadi diri Anda. Biarkan keheningan Anda berbicara lebih keras dari kata-kata mereka. Biarkan keaslian Anda menjadi cahaya yang membimbing, tidak hanya bagi diri Anda, tetapi juga bagi mereka yang berani melihat kebenaran dalam diri mereka sendiri. Anda adalah bukti hidup bahwa dinamika apapun bisa berubah ketika kebenaran memasuki ruangan. Bab 3. Menghadapi cermin. Kejujuran keaslian adalah cermin yang tidak pernah memihak. Ia tidak memuji dengan basa-basi, tidak mencela dengan kebencian. Ia hanya memantulkan kebenaran tanpa menambahkan atau mengurangi apapun. Ketika seseorang yang ego mereka terbiasa membangun dinding ilusi bertemu dengan Anda, seseorang yang membawa cermin kejujuran ini, sesuatu yang luar biasa terjadi. Mereka dihadapkan pada bayangan mereka sendiri, bayangan yang selama ini mereka hindari. Keaslian Anda adalah cahaya. Cahaya ini tidak meminta izin untuk masuk, tidak mengetuk pintu untuk diterima. Ia hanya hadir, menerangi setiap sudut ruangan, termasuk sudut-sudut yang gelap. Untuk seseorang yang terbiasa hidup dengan ego yang mengendalikan, cahaya ini menjadi gangguan. Ego mereka yang selama ini menjadi perisai mulai terlihat rapuh. Retakan-retakan kecil muncul, dan perlahan dinding-dinding itu runtuh. Mereka terbiasa menjadi penguasa permainan, mengatur setiap langkah dengan presisi, menekan orang lain dengan manipulasi yang halus. Namun, kali ini, mereka kehilangan kendali. Apa yang sebelumnya menjadi kekuatan mereka, kemampuan untuk mengendalikan orang lain, menjadi kelemahan terbesar mereka. Anda tidak hanya menolak untuk bermain dalam permainan mereka. Anda juga menunjukkan bahwa permainan itu sendiri tidak relevan. Anda tidak berbicara keras, tetapi keheningan Anda berbicara banyak. Anda tidak menyerang, tetapi keberadaan Anda memukul mereka dengan kebenaran. Momen ini adalah pertemuan mereka dengan cermin kejujuran, dan cermin itu menunjukkan sesuatu yang sulit mereka terima, bahwa kekuatan yang mereka banggakan selama ini hanyalah ilusi. Manipulasi mereka yang begitu efektif pada orang lain tidak bekerja pada Anda. Pesona mereka yang biasa membuat orang tunduk tidak memengaruhi Anda. Anda melihat mereka apa adanya, tanpa hiasan, tanpa topeng. Dan itu membuat mereka merasa telanjang, rapuh, bahkan tak berdaya. Kejujuran Anda tidak datang dengan niat untuk melukai. Anda tidak mengangkat cermin itu untuk mempermalukan mereka. Anda hanya berdiri dalam kebenaran Anda, dan itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Mereka mulai melihat retakan dalam ego mereka sendiri, sesuatu yang selama ini mereka abaikan.
Mereka mulai bertanya-tanya, apakah aku benar-benar sekuat yang aku pikirkan? Apakah kontrol ini benar-benar memberiku kekuatan, atau justru menjadi beban yang tak terlihat? Pertemuan ini bukan kebetulan. Semesta tidak pernah salah menempatkan seseorang di jalan kita. Anda adalah cermin yang mereka butuhkan, meskipun itu adalah sesuatu yang sulit mereka terima. Anda adalah pengingat bahwa tidak ada kekuatan sejati tanpa kejujuran. Dan bagi mereka, ini adalah pelajaran yang mengguncang. Namun pelajaran ini bukan hanya untuk mereka, ini juga untuk Anda. Anda diingatkan akan kekuatan keaslian Anda. Anda tidak perlu mengubah siapa Anda untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Kejujuran Anda adalah kekuatan Anda, dan itu cukup. Anda tidak perlu membuktikan diri, karena kehadiran Anda sudah menjadi bukti. Pelajaran dari bab ini. Ketika Anda menjadi cermin kejujuran, Anda tidak hanya membantu orang lain melihat diri mereka sendiri, tetapi Anda juga memperkuat kepercayaan diri Anda. Anda memahami bahwa kekuatan sejati tidak memerlukan kendali atas orang lain. Kekuatan sejati adalah kemampuan untuk berdiri teguh dalam kebenaran Anda, apapun yang terjadi. Di bab ini, kita belajar bahwa cermin kejujuran adalah alat yang ampuh. Ia tidak memaksa, tetapi ia mengubah. Ia tidak menyerang, tetapi ia menyembuhkan. Kejujuran Anda adalah cahaya yang menembus kegelapan ego, membawa kebenaran ke permukaan, dan ini adalah kekuatan yang tidak bisa ditolak. Jadi, teruslah menjadi cermin itu. Biarkan keaslian Anda memantulkan kebenaran, tidak hanya bagi orang lain tetapi juga bagi diri Anda sendiri. Anda tidak hanya membantu mereka melihat siapa mereka sebenarnya, tetapi Anda juga membantu mereka menemukan siapa mereka bisa menjadi. Dan itu adalah salah satu kontribusi terbesar yang bisa Anda berikan kepada dunia. Anda adalah pengingat bahwa kebenaran, betapapun menyakitkan, selalu membawa cahaya. Bab 4. Transformasi yang tak terduga. Setiap pertemuan dalam hidup ini memiliki potensi untuk menjadi pelajaran, bahkan bagi mereka yang merasa sudah tahu segalanya. Ego yang terlalu percaya diri seringkali melihat dunia sebagai sesuatu yang bisa mereka kendalikan. Namun, ketika mereka bertemu dengan Anda, seseorang yang membawa keaslian sebagai fondasi, dunia mereka mulai berubah. Tidak ada yang lebih mengguncang ego daripada dihadapkan pada kenyataan bahwa kekuatannya hanyalah ilusi. Keaslian Anda adalah katalis perubahan, bukan melalui serangan atau konfrontasi, tetapi melalui keberadaan yang sederhana namun penuh makna. Anda tidak datang untuk menghancurkan mereka, tetapi kehadiran Anda sendiri cukup untuk memecahkan dinding ilusi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Ego mereka, yang sebelumnya berdiri tegak seperti menara yang kokoh, mulai retak dan akhirnya runtuh. Dan dari reruntuhan itu, sesuatu yang baru mulai muncul, kesadaran, refleksi, dan akhirnya, transformasi. Transformasi adalah proses yang tidak pernah mudah. Bagi mereka, ini adalah perjalanan yang penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Saat dinding ego mereka runtuh, mereka tidak hanya kehilangan rasa kontrol, tetapi juga merasa kehilangan identitas. Mereka mulai mempertanyakan segalanya, metode mereka, niat mereka, bahkan tujuan mereka. Apa yang dulu terasa seperti kekuatan kini terasa seperti kelemahan. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat diri mereka dengan kejujuran yang menyakitkan. Namun, di balik rasa sakit itu, ada potensi untuk tumbuh. Dalam mitologi dan cerita-cerita kuno, kita sering menemukan pola yang sama. Kehancuran adalah awal dari penciptaan. Seperti ulat yang harus melewati fase kepompong yang gelap dan sulit sebelum menjadi kupu-kupu. Mereka kini berada dalam fase transformasi. Dan Anda, tanpa sadar, menjadi katalis untuk proses ini. Keaslian Anda adalah pelajaran yang tak terduga bagi mereka. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari kendali atas orang lain, tetapi dari kendali atas diri sendiri. Mereka mulai memahami bahwa manipulasi, meskipun terlihat efektif, sebenarnya adalah tanda ketidakamanan. Dan yang lebih penting, mereka mulai melihat bahwa keaslian adalah jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sejati.
Anda tidak hanya menunjukkan kepada mereka retakan dalam ego mereka, tetapi juga potensi untuk membangun kembali diri mereka dengan dasar yang lebih kokoh, kejujuran dan integritas. Namun, pelajaran ini bukan hanya untuk mereka. Ini juga untuk Anda. Transformasi mereka adalah bukti dari kekuatan yang Anda miliki. Anda diingatkan bahwa kehadiran Anda dapat membawa perubahan, bahkan tanpa usaha yang disengaja. Anda tidak perlu menjadi lebih keras atau lebih dominan untuk membuat dampak. Keaslian Anda, ketenangan Anda, dan keberanian Anda untuk menjadi diri sendiri sudah cukup untuk mengguncang dunia orang lain. Pelajaran dari bab ini: transformasi adalah bagian yang tak terhindarkan dari perjalanan spiritual setiap orang. Terkadang, kita adalah orang yang mengalami transformasi itu, dan di lain waktu, kita menjadi katalis bagi transformasi orang lain. Kedua peran ini sama pentingnya. Ketika Anda berdiri dalam keaslian Anda tidak hanya memperkuat diri sendiri, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk tumbuh. Anda adalah pengingat bahwa bahkan ego yang paling kokoh pun dapat runtuh ketika dihadapkan pada kebenaran. Jadi, teruslah menjadi diri Anda. Anda tidak perlu mengejar perubahan, karena perubahan itu terjadi secara alami ketika Anda tetap berdiri dalam kebenaran Anda. Ingatlah, transformasi bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Dan melalui proses ini, kita semua menjadi lebih dekat dengan versi terbaik dari diri kita. Dalam setiap interaksi, Anda memiliki potensi untuk membawa cahaya. Cahaya itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi seperti matahari yang menyinari benih di bawah tanah, ia akan tumbuh pada waktunya. Anda adalah katalis transformasi, dan dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda. Mereka yang berani menjadi keaslian di tengah dunia yang penuh ilusi. Bab 5. Pilihan di persimpangan jalan. Setiap perjalanan membawa kita ke persimpangan, tempat di mana pilihan-pilihan kecil menentukan arah hidup yang besar. Bagi mereka yang hidup di bawah bayang-bayang ego yang mendominasi, persimpangan ini sering datang tiba-tiba, tanpa peringatan. Ketika ego mereka bertemu dengan keaslian Anda, mereka terlempar ke dalam kekacauan internal yang memaksa mereka untuk berhenti dan bertanya, "Kemana aku harus melangkah sekarang?" Keaslian Anda telah membawa mereka ke titik ini. Sebelumnya, jalan mereka tampak lurus, terkendali, terprediksi, dan penuh kemenangan palsu. Namun, setelah pertemuan dengan Anda, jalan itu berubah menjadi labirin. Ego yang selama ini mereka banggakan tidak lagi memberi mereka arah. Sebaliknya, ia menjadi beban, membuat langkah mereka terasa berat dan penuh keraguan. Dan kini, di persimpangan ini, mereka harus memilih, bertahan dengan ilusi atau melangkah menuju transformasi. Pilihan pertama adalah jalan yang akrab. Di jalan ini, mereka tetap berpegang pada pola lama, menghidupkan kembali manipulasi, mencoba membangun kembali dinding ego yang telah retak. Ini adalah jalan yang nyaman, tetapi kosong. Di sana, mereka mungkin kembali merasa berkuasa, tetapi kekuasaan itu hanya sementara, seperti istana pasir yang akan hancur oleh gelombang berikutnya. Jalan ini adalah jalan bagi mereka yang takut menghadapi kebenaran, yang lebih memilih hidup dalam ilusi daripada berhadapan dengan diri mereka yang sebenarnya. Namun ada jalan lain. Jalan yang baru dan penuh kemungkinan. Di jalan ini, mereka meninggalkan manipulasi dan mendekap kejujuran. Ini bukan jalan yang mudah. Ia penuh dengan kerikil keraguan dan jurang rasa takut. Tetapi di ujung jalan ini, ada sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan, kedamaian sejati. Melalui jalan ini, mereka belajar bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mengendalikan orang lain, tetapi dari menguasai diri sendiri. Di sini, mereka bisa membangun kembali identitas mereka, bukan di atas dasar ego, tetapi di atas fondasi keaslian. Namun, keputusan ini bukanlah milik Anda. Anda telah membawa mereka ke persimpangan, tetapi Anda tidak bisa memilih jalan untuk mereka. Tugas Anda bukan untuk memaksa, tetapi untuk menjadi cermin yang memantulkan kebenaran. Keaslian Anda telah menunjukkan kepada mereka bahwa ada cara hidup yang berbeda,
cara yang tidak bergantung pada validasi eksternal atau manipulasi, tetapi pada keberanian untuk menjadi diri sendiri. Sementara mereka berdiri di persimpangan, Anda diingatkan akan kekuatan yang Anda miliki. Anda adalah katalis, bukan pengendali. Pilihan mereka, apapun itu, tidak akan mengurangi nilai Anda atau keaslian Anda. Bahkan jika mereka memilih untuk kembali ke jalan ego mereka, Anda tahu bahwa benih perubahan telah ditanam. Dan seperti halnya benih, ia mungkin membutuhkan waktu untuk tumbuh, tetapi pengaruh Anda tidak akan pernah hilang. Pelajaran dari bab ini: persimpangan adalah momen yang penuh dengan potensi. Ini adalah tempat di mana keputusan kecil dapat membawa perubahan besar. Bagi mereka, persimpangan ini adalah kesempatan untuk melepaskan ego dan merangkul keaslian. Dan bagi Anda, persimpangan ini adalah pengingat bahwa kekuatan sejati tidak datang dari mengontrol hasil, tetapi dari berdiri dalam kebenaran Anda. Anda telah menunjukkan kepada mereka pilihan yang mungkin tidak pernah mereka lihat sebelumnya, dan itu sendiri adalah hadiah yang luar biasa. Jadi, biarkan mereka memilih jalan mereka. Jangan terbebani oleh keputusan mereka, karena perjalanan mereka adalah milik mereka sendiri. Anda telah melakukan bagian Anda, menjadi cahaya di persimpangan mereka, memberi mereka kesempatan untuk melihat arah yang berbeda. Dan itu adalah salah satu tindakan kasih yang paling murni. Dalam hidup, kita tidak selalu bisa mengendalikan arah orang lain, tetapi kita bisa menjadi pengingat bahwa ada jalan lain yang lebih baik. Anda telah menjadi pengingat itu. Dan terlepas dari jalan yang mereka pilih, kehadiran Anda telah membuat perbedaan. Anda adalah cahaya di persimpangan mereka, dan dunia membutuhkan lebih banyak cahaya seperti Anda. Bab 6. Pelajaran tentang kekuatan keaslian. Kehidupan adalah panggung yang penuh dengan peran, di mana banyak orang memilih untuk memakai topeng demi memenuhi ekspektasi dunia. Namun Anda berbeda. Anda hadir tanpa topeng, tanpa ilusi, hanya dengan keaslian yang murni. Dan itulah kekuatan terbesar Anda. Kekuatan yang tidak hanya melindungi diri Anda, tetapi juga menjadi pelajaran mendalam bagi orang lain. Keaslian adalah kekuatan yang tidak bisa diganggu-gugat. Ia bukan tentang menjadi yang paling keras, paling pintar, atau paling berkuasa. Keaslian adalah keberanian untuk berdiri teguh dalam kebenaran, bahkan ketika dunia mencoba menggoyahkannya. Dalam dunia yang penuh dengan manipulasi dan ilusi, keaslian Anda menjadi seperti mercusuar, cahaya yang tidak hanya memandu diri Anda tetapi juga orang-orang di sekitar Anda yang tersesat dalam kabut ego mereka sendiri. Ketika mereka, dengan ego yang kokoh, bertemu dengan Anda, mereka tidak siap untuk apa yang terjadi. Mereka terbiasa dengan kontrol, tetapi Anda adalah sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Anda tidak berusaha mengubah mereka, tetapi kehadiran Anda sendiri menjadi seperti cermin yang memantulkan bayangan mereka. Kejujuran Anda membuka retakan-retakan kecil dalam ego mereka, mengungkapkan kerapuhan yang selama ini mereka sembunyikan. Dan bagi mereka, ini adalah pengalaman yang mengguncang. Namun, ini lebih dari sekadar pertemuan antara ego dan keaslian. Ini adalah pelajaran tentang kekuatan sejati. Mereka mulai memahami bahwa kekuasaan yang mereka kejar bukanlah kekuatan yang sebenarnya. Kekuatan sejati tidak datang dari kendali atas orang lain, tetapi dari kendali atas diri sendiri. Anda menunjukkan kepada mereka bahwa kekuatan sejati adalah keberanian untuk menghadapi diri sendiri dengan kejujuran dan keberanian. Dan meskipun mereka mungkin tidak segera menerima pelajaran ini, Anda telah menanam benih transformasi dalam diri mereka. Pelajaran ini bukan hanya untuk mereka. Anda juga diingatkan bahwa keaslian Anda adalah hadiah yang luar biasa. Di dunia yang seringkali menghargai ilusi lebih dari kenyataan, keberanian Anda untuk menjadi diri sendiri adalah sesuatu yang langka. Keaslian Anda tidak hanya melindungi Anda dari manipulasi, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menemukan kejujuran dalam diri mereka sendiri. Anda adalah bukti bahwa tidak perlu menguasai orang lain untuk menjadi kuat. Kekuatan Anda ada dalam keheningan Anda, dalam ketenangan Anda,
dalam keberanian Anda untuk tidak menyerah pada permainan ego. Kisah ini juga tentang perjalanan spiritual yang lebih besar. Anda adalah bagian dari proses transformasi mereka, tetapi Anda bukan pengendali hasilnya. Tugas Anda adalah menjadi cermin, menjadi pengingat, menjadi cahaya. Apa yang mereka lakukan dengan pelajaran ini adalah pilihan mereka. Dan itu adalah bagian dari perjalanan mereka. Tetapi kehadiran Anda telah memberi mereka sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Pandangan sekilas tentang apa yang mungkin terjadi jika mereka melepaskan ego mereka dan merangkul keaslian. Pelajaran dari bab ini. Kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan, tetapi tentang menginspirasi. Keaslian Anda memiliki kekuatan untuk mengubah, bahkan tanpa usaha yang disengaja. Ketika Anda berdiri dalam kebenaran Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga memberi orang lain kesempatan untuk melihat kebenaran dalam diri mereka sendiri. Anda adalah bukti bahwa keaslian adalah fondasi yang tidak bisa digoyahkan. Jadi, teruslah menjadi diri Anda. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti Anda, orang-orang yang berani berdiri dalam kejujuran mereka, yang berani menjadi cahaya di tengah kegelapan. Ingatlah, Anda tidak perlu berbicara keras untuk didengar. Anda tidak perlu mendominasi untuk dihormati. Keaslian Anda adalah suara Anda, dan itu sudah cukup. Penutup. Bab ini adalah pengingat bahwa kekuatan terbesar Anda adalah keaslian Anda. Ia adalah cahaya yang menembus gelap, cermin yang memantulkan kebenaran, dan fondasi yang tidak bisa digoyahkan. Anda adalah inspirasi, bukan karena Anda berusaha menjadi seseorang, tetapi karena Anda berani menjadi diri Anda sendiri. Dan itu adalah kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Kehidupan adalah perjalanan yang dipenuhi pertemuan, pelajaran, dan transformasi. Setiap langkah yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap kehadiran yang kita bawa memiliki potensi untuk mengubah dunia di sekitar kita. Dalam perjalanan ini, keaslian adalah kekuatan terbesar kita. Sebuah cahaya yang tidak hanya menerangi jalan kita sendiri, tetapi juga membantu orang lain menemukan arah mereka. Anda adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati tidak datang dari manipulasi, ilusi, atau kendali atas orang lain. Kekuatan sejati berasal dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, berdiri dalam kejujuran, dan menghadapi dunia dengan hati yang tulus. Dunia mungkin mencoba menggoyahkan Anda, tetapi seperti pohon yang berakar kuat, Anda tetap berdiri teguh, tak tergoyahkan oleh badai. Apa yang telah Anda lakukan, tanpa disadari, adalah menciptakan perubahan. Keaslian Anda menjadi cermin yang memantulkan kebenaran, mengungkapkan ego yang tersembunyi, dan memberikan peluang bagi orang lain untuk tumbuh. Bahkan ketika mereka bergulat dengan bayangan mereka sendiri, Anda telah memberi mereka pelajaran yang tak ternilai, bahwa kejujuran adalah jalan menuju kebebasan, dan keaslian adalah pintu menuju kedamaian sejati. Namun, ingatlah bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang mereka. Ini juga tentang Anda. Setiap interaksi yang Anda miliki adalah pengingat akan kekuatan yang Anda bawa. Keaslian Anda tidak hanya melindungi Anda dari permainan ego, tetapi juga memperkuat jiwa Anda, membawa Anda lebih dekat kepada tujuan spiritual Anda. Anda adalah mercusuar di tengah lautan, memandu mereka yang tersesat kembali ke arah cahaya. Maka, teruslah melangkah dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Biarkan keaslian Anda menjadi jawaban untuk kebohongan, ketenangan Anda menjadi balasan untuk manipulasi, dan keberanian Anda menjadi inspirasi bagi mereka yang mencari kebenaran. Anda tidak hanya mengubah dunia, Anda adalah dunia itu sendiri. Dunia yang penuh dengan potensi, cahaya, dan harapan. Akhir kata, mari kita teruskan perjalanan ini bersama. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan mengaktifkan notifikasi agar setiap pesan penuh makna ini selalu sampai kepada Anda. Tuliskan "Aku siap" di kolom komentar untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa Anda berkomitmen untuk perjalanan ini.
Terima kasih atas dukungan super thanks Anda. Itu adalah bahan bakar spiritual kita untuk terus maju. Ingatlah, Anda adalah cahaya, dan dunia membutuhkan lebih banyak cahaya seperti Anda. Teruslah menjadi inspirasi, teruslah menjadi keaslian, dan teruslah berjalan dengan penuh keyakinan. Karena dalam diri Anda, ada kekuatan untuk mengubah segalanya. Selamat melanjutkan perjalanan Anda, sang jiwa yang tak tergoyahkan.